Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa na'udzu bika min 'ilmin la yanfa'. Allahumma inna nas'aluka khaira ma fi hadhihi al-lailah wa khaira ma ba'daha wa na'udzu bika min syarri ma fi hadhihi al-lailah wa syarri ma ba'daha. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma arzuqna tilawatahu ana al-lail wa atrafan nahar. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengaruniakan kepada kita berbagai macam kenikmatan, terutama pada pagi hari ini kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan serangkaian amal ibadah. Mudah-mudahan seluruh aktivitas ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam kita aturkan kepada uswah kita, panutan kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Ya rahmat Allah Subhanahu wa taala, mari kita lanjutkan pembahasan tafsir kita di surat Al-Baqarah. Pada malam hari ini kita lanjutkan di ayat ke-161. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun ulaika 'alaihim la'natullah. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun ulaika 'alaihim la'natullah
sesungguhnya orang-orang yang kafir wa matu wa hum kufarun, dan mereka mati dalam keadaan kafir, dalam keadaan kufur, ulaika alaihim la'natullah, mereka mendapatkan laknat Allah, wal malaikati, dan para malaikat, wan nasi ajma'ina, dan manusia seluruhnya. Orang-orang yang kufur sedangkan mereka mati dalam keadaan kufur, maka mereka mendapatkan laknat dari Allah, malaikat, dan manusia seluruhnya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di ayat sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana orang-orang yang menyembunyikan ilmu, menyembunyikan keterangan yang sudah diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menyembunyikan ayat-ayat yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang menyembunyikan ayat-ayat Allah terkait dengan ayat tentang diutusnya Nabi Muhammad sebagai nabi terakhir, maka mereka itu mendapatkan laknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga berlaku umum bagi mereka yang sengaja menyembunyikan ilmu Allah. Makanya tercela yang rahmati Allah ketika seseorang yang diberikan ilmu kemudian dia sangat pelit untuk memberikan ilmu itu. Padahal sejatinya ilmu itu datangnya dari Allah. Seharusnya dia tidak menyembunyikan ilmunya. Ya, mungkin khawatir kalau kemudian banyak orang yang menyainginya misalnya, sehingga ilmunya disembunyikan. Akan berbeda ketika ilmu itu tidak diberikan, tetapi melihat kondisi orang tersebut. Bisa jadi ya seorang ulama misalnya tidak menyampaikan ilmunya kepada seseorang karena menurut pandangan ulama tersebut orang ini belum sampai ilmunya kalau diberikan. Kalau sampai diberikan ini bahaya. Nah, kalau yang demikian itu maka tidak mengapa ya rahmati Allah. Tetapi di ayat yang sebelumnya ini lebih menekankan kepada orang-orang yang diberikan kitab, di mana mereka menyembunyikan apa yang sudah diterangkan oleh Allah kepada mereka terkait dengan ayat yang menerangkan diutusnya Nabi terakhir. Sampai hari ini ayat itu tidak ditemukan di dalam kitab-kitab mereka. Kita bisa bayangkan Pak, betapa dosa jariahnya itu luar biasa mereka itu. Sebab mereka lah kemudian orang-orang yang hidup di zaman sekarang ini, ya, mereka tidak mengetahui kalau diutusnya Nabi Muhammad SAW sebenarnya sudah ada di dalam kitab-kitab suci mereka. Kecuali orang-orang yang bertaubat kemudian memperbaiki diri mereka dan kemudian menerangkan bahwasanya memang ada ayat itu, maka mereka akan diterima taubatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ayat yang kita baca hari ini adalah menerangkan tentang orang-orang yang kufur kepada Allah. Sesungguhnya orang-orang yang kufur, mereka kafir, mereka ingkar kepada Allah, ingkar kepada Rasulullah, dan mereka mati dalam keadaan kufur, maka mereka mendapatkan laknat Allah, malaikat, dan manusia seluruhnya. Berat ini Pak ya. Kalau sudah Allah yang melaknat, apalagi ditambah malaikat yang melaknat, ini sudah berat ini. Apalagi manusia seluruhnya melaknat orang-orang yang kufur. Innal ladzina jahadu al-imana wa katamul haqqa wastamaru ala dzalika hatta matu ulaika alaihim la'natullahi bitardi min rahmatihi. Sesungguhnya orang-orang yang menentang keimanan dan menyembunyikan kebenaran, wastamaru ala dzalika hatta matu, dan mereka senantiasa kondisinya seperti itu sampai dia mati, maka mereka mendapatkan laknat Allah dengan dijauhkan dari rahmatnya. Wa alaihim la'natul malaikati wan nasi ajma'in, dan mereka juga mendapatkan laknat dari malaikat dan manusia seluruhnya.
Artinya jemaah rahmati Allah, kalau orang itu meninggal dunia sampai dalam keadaan kufur, maka Allah tidak akan mengampuni dosa orang itu. Dia dilaknat, tidak diampuni dosanya. Walaupun misalnya anak-anaknya sudah menjadi anak-anak yang soleh misalnya, terus mendoakan orang tuanya, tapi orang tuanya meninggal dalam keadaan kafir, tetap doanya tidak akan sampai kepada orang tersebut. Walaupun ada hadis apa? Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu. Kalau mati anak Adam maka terputus semua amalnya illa min salat, kecuali 3 perkaranya: shadaqatin jariyah, wa ilmin yuntafa'u bihi, aw waladin shalih yad'u lahu, atau anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Ini jaminan Pak ini. Tetapi anak soleh mendoakan orang tuanya ini syaratnya orang tuanya meninggal tidak dalam keadaan kafir. Kalau orang tuanya dalam keadaan kafir meninggalnya, walaupun dia punya anak soleh, tetap doanya tidak akan sampai. Apa dalilnya itu tadi? Rasanya orang-orang yang kufur sampai dia meninggal dunia dalam keadaan kufur, maka Allah melaknat mereka. Makanya kita sering-sering berdoa, Allah makhtim lana bil Islam, wakhtim lana bil iman. Itu penting supaya kita diakhiri kehidupan kita ini dalam keadaan tetap berserah diri kepada Allah, tetap dalam keadaan beriman kepada Allah, dalam keadaan husnul khotimah. Jangan sampai meninggal dunia dalam keadaan kufur kepada Allah. Jadi yang maksud di sini adalah kufur iman, bukan kufur nikmat. Karena kufur itu banyak. Ya, ada kufur nikmat, ada kufur iman, dan kufur-kufur yang lainnya. Tetapi yang dimaksud di ayat ini adalah kufur tentang keimanan. Ya, dia menyembunyikan kebaikan. Karena di awal ayatnya seperti itu. Sungguh orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan minal bayyinati wal huda, dari bukti-bukti dan penjelasan, petunjuk, ya. Seperti mimpa dimabayyanahu linnas, setelah kami terangkan kepada manusia fil kitab, di dalam kitab. Jadi mereka menyembunyikan kebenaran itu. Sehingga mereka karena menyembunyikan kebenaran itu, otomatis mereka sendiri tidak mau beriman kepada Rasulullah. Kalau kondisi itu terus-menerus sampai dia meninggal dunia, mati, kata Allah Ta'ala, maka laknat Allah atas mereka, malaikat melaknat mereka, bahkan manusia seluruhnya melaknat mereka. Dalam tafsir yang lain disebutkan, manusia melaknat mereka maksudnya adalah doanya orang yang hidup tidak sampai kepada mereka. Karena apa? Kekufurannya. Ya, jadi sekali lagi yang maksud kafaru di sini kufur itu, karena diawali dengan ayat-ayat yang demikian itu, berarti maksud kafir di sini adalah orang yang tidak mau beriman kepada Allah, juga tidak mau beriman kepada Rasulullah. Jadi tidak hanya tidak beriman kepada Allah, tapi juga tidak mau beriman kepada Rasulullah. Kalau mereka dalam kondisi seperti itu, maka mereka ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam tafsir Misbahul Munir, merupakan tafsir ringkasan dari tafsir Ibnu Katsir, di sini disebutkan la khilafa fi jawazi la'nil kuffar, tidak ada khilaf, tidak ada pertentangan di kalangan ulama fi jawazi la'nil kuffar, di dalam bolehnya melaknat orang-orang kafir. Wa qad kana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wa man ba'dahu min al-a'immati yal'anuna al-kafarata fil qunuti wa ghairihi. Karena sungguh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan para pemimpin setelahnya, mereka melaknat kekufuran di dalam kunut-kunut mereka. Maksudnya di sini adalah kunut-kunut nasihat mereka. Mereka senantiasa ya melaknat orang-orang kafir, karena memang mereka pantas untuk dilaknat. Hanya saja yang kita laknat itu adalah kekufurannya, ya, kekufurannya. Adapun orangnya bisa jadi mereka mendapatkan
keimanan, mendapatkan hidayah. Ya. Jadi kalau ada orang berbuat kekufuran, maka kita boleh melaknat kekufurannya itu. Kecuali kalau orang itu memang mati dalam keadaan kufur, ya. Sebagaimana Fir'aun misalnya, mati sudah dia dalam keadaan kufur, maka boleh dilaknat karena sudah jelas-jelas kekufurannya. Tapi kalau masih hidup, kita belum tahu apakah dia nanti mendapatkan keimanan ataukah tidak. Maka di sini disebutkan, ya, faqad dhahaba jama'atun minal ulama ila annahu la yul'an. Ya, maka ada pendapat dari jamaah para ulama, ya, sebagian ulama besar, ya, sebagian besar ulama mengatakan tidak boleh dilaknat. Li'anna la nadri bima yahtimullahu lahu, karena kita tidak mengetahui bagaimana nanti Allah mengakhiri hidup orang tersebut. Tapi kalau kekufurannya, perbuatannya boleh kita laknat. Tapi kalau orangnya tidak boleh kita laknat. Kecuali kalau dia sudah meninggal dunia tapi tetap dalam keadaan kufur. Ya memang sudah terlaknat. Masa sudah dikasih kesempatan hidup, hidayah sudah ada, ya masih saja mati dalam keadaan kafir. Tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada orang demikian, para ulama membolehkan melaknat. Itu supaya menjadi pelajaran bagi orang lain bahwa perbuatan tersebut itu betul-betul tercela dan dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu pelajaran buat kita apa? Pelajaran buat kita jangan sampai kita melakukan kekufuran kepada Allah. Ya. Apapun, tidak mau menerima ayat-ayat Al-Qur'an termasuk. Karena di sini tadi diawali diterangkan, ya, innal ladzina yaktumuna ma anzalna, apa yang sudah kami turunkan. Berarti kekufuran di sini bisa kekufuran kepada siapa yang menurunkan, berarti Allah Subhanahu wa taala. Kepada siapa Alkitab itu atau Al-Qur'an itu diberikan kepada Rasulullah. Berarti kalau dia kufur kepada ayat-ayat Al-Qur'an, berarti sama saja dia mengkufuri dengan Allah yang menurunkan dan kepada Nabi Muhammad yang telah diberikan amanah untuk menyampaikan Al-Qur'an. Maka apapun yang ada dalam Al-Quran ini kita tidak boleh mengkufurinya. Walaupun hari ini banyak, dari sejak dulu Pak, ya, dari sejak dulu sampai sekarang ini banyak orang-orang yang menghembuskan syubhat, menghembuskan keraguan-raguan di kalangan umat Islam. Mereka mengatakan bahwa Al-Quran ini adalah karyanya Nabi Muhammad dengan logika-logika mereka. Dulu di kalangan kaum Mu'tazilah, mereka sudah mengatakan bahwa Al-Quran itu merupakan makhluk. Jadi bukan kalamullah, tapi itu makhluk, sesuatu yang diciptakan oleh Allah. Nah, lebih dalam lagi, ada di antara mereka mengatakan karena ini makhluk, bisa jadi ini adalah tulisan Nabi Muhammad. Jadi bukan asli dari Allah Subhanahu wa taala. Apa argumentasi mereka? Argumentasi mereka adalah masa Allah bercakap-cakap selayaknya manusia. Masa Allah bercakap-cakap selayaknya manusia dengan menggunakan bahasa, kemudian bisa berbentuk tulisan, itu kan ucapan manusia. Kalau Allah tak mungkin seperti itu. Ini argumentasi orang-orang Mu'tazilah. Emang orang-orang Mu'tazilah itu lebih banyak mengandalkan apa? Akal daripada nakli, dalil akli daripada dalil nakli. Maka kalau ada ayat-ayat Al-Quran yang tidak sesuai dengan akal, maka ayat Al-Quran harus mengikuti akal mereka. Padahal hadirin yang dirahmati Allah, sebagai orang muslim, sebagai orang yang beriman, wajib hukumnya kita beriman bahwa Al-Quran itu bukan makhluk. Al-Quran itu adalah kalamullah, ungkapan Allah. Tapi kenapa kok ada bahasanya? Kenapa kalau itu kalamullah tapi kok ada bahasanya? Kalau ada bahasa berarti selayaknya manusia harus ada bahasa. Maka kita bisa mendapati keterangan dari para ulama, kenapa kalau ini memang kalamullah harus ada bahasanya, bahasa yang dipilih bahasa Arab, kemudian ada tulisannya.
Apa sebabnya? Karena kalamullah yang disampaikan kepada Rasulullah ini ada kewajiban untuk disampaikan lagi kepada umatnya, dan untuk dibaca kalamullah ini sebagai pelajaran bagi mereka. Sehingga kalau kalam Allah ini dipakai untuk pelajaran bagi umat manusia, tujuannya supaya dibaca oleh manusia, mau tidak mau harus berbahasa layaknya manusia. Dan Allah mampu untuk membuat hal yang demikian itu, karena Allah Maha berkuasa atas segalanya. Bahkan Allah memiliki sifat jaiz, boleh-boleh saja bagi Allah menyelisihi yang lainnya, boleh saja. Kenapa? Karena Allah Maha berkuasa. Ya, karena kepentingannya memang firman Allah ini, Pak, untuk disampaikan kepada orang lain, kepada manusia. Makanya harus berbentuk bahasa layaknya manusia. Kalau tidak berbahasa layaknya manusia, bagaimana manusia bisa paham? Ya. Terus juga harus ada bentuk tulisannya. Kalau ada bentuk tulisannya sehingga kita bisa membacanya. Gitu. Dan itu tidak menyalahi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, tapi orang-orang Mu'tazilah itu tadi mengatakan enggak mungkin ini kalamullah. Kalau kalamullah itu ya enggak berbentuk bahasa. Wong Allah berbeda dengan makhluknya, laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang serupa dengannya. Kalau manusia berkata membutuhkan bahasa, kalau Allah berarti tidak membutuhkan bahasa. Sehingga Al-Qur'an tidak mungkin kalau itu firman Allah. Ini kan logika. Tetapi maksudnya tidak demikian, karena memang kalamullah ini harus disampaikan lagi kepada manusia, apalagi menjadi pelajaran, pedoman hidup bagi umat manusia, maka memang perlu untuk menggunakan bahasa manusia. Seperti itu. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian kondisi mereka yang dilaknat oleh Allah, malaikat dan manusia seluruhnya ini khalidina fiha. Kekal mereka itu di dalam laknat ini tadi. Ini Allah ini yang menerangkan. Ya, kekal mereka itu. Artinya apa? Ya udah selama-lamanya nggak bisa diampuni sudah. Orang yang berbuat kekufuran, orang yang berbuat kesyirikan, meninggal dunia, maka selama-lamanya mereka kondisinya seperti itu sudah. Nggak bisa ditolong dengan yang lain-lainnya. Walaupun kita mengumpulkan umat Islam lah, katakanlah seluruh dunia untuk mendoakan ampun kepada orang tersebut, kalau dia meninggal dunia dalam keadaan kufur, dalam keadaan musyrik, tetap tidak akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Khalidina fiha. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguh Allah tidak mengampuni dosa yang berbuat syirik kepadanya, tetapi Allah mengampuni dosa-dosa yang selain itu. Jelas sudah tegas Allah Subhanahu wa taala menyampaikan itu. Maka tugas kita adalah menjaga diri kita jangan sampai termasuk orang-orang yang kufur, termasuk orang-orang yang musyrik, sehingga mendapatkan laknat Allah khalidina fiha selama-lamanya. La yukhaffafu anhumul azab. Tidak diringankan atas mereka azab itu, hukuman itu tidak diringankan oleh Allah. Mereka senantiasa dalam kondisi yang demikian itu, dan Allah tidak meringankan hukum bagi mereka. Kemudian daimina fil la'nati wan nar. Mereka senantiasa dalam keadaan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, wan nar, dan di dalam neraka. Ya. Kondisi mereka dalam keadaan laknat dunia dan akhirat mereka, sehingga kemudian mereka mendapatkan siksa di dalam neraka. La yukhaffafu anhumul azab. Tidak diringankan bagi mereka azab. Walahum yumhaluna bima'adziratin ya'tadiruna. Begitu pula mereka tidak akan mendapatkan pertolongan dari siapapun. Mereka akan senantiasa dalam kondisi seperti itu. Maka orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala itu sebenarnya berat. Dan bahasa Al-Qur'an dari dulu sampai sekarang sama, mengucapkan orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah, kepada Rasulnya,
dengan sebutan apa? Kafir. Karena kafir itu bahasa yang paling halus yang dipilih oleh Al-Quran. Artinya apa kafir? Orang yang menutup, ya. Kafir menutup dirinya dari cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu saat bisa nggak terbuka ini? Oh, sangat bisa kalau memang dia mau membuka hatinya menerima hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ilahukum ilahu wahid. Nah, setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan tentang orang-orang yang kufur, baru Allah menerangkan siapa dirinya. Wa ilahukum, dan Tuhanmu itu merupakan ilahun wahid, Tuhan yang esa. La ilaha illa huwa, tidak ada ilah, tidak ada sesembahan kecuali Dia, Allah saja. Ar-Rahmanu, yang memiliki sifat Rahman, kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang luas menyeluruh kepada seluruh makhluknya ketika di dunia. Ar-Rahimu, dan Allah memiliki sifat kasih sayang kepada hambanya yang beriman saja ketika nanti di akhirat. Sehingga kalau Rahman ini Pak, ya seperti yang sudah kita pelajari ya, mungkin ketika kita membahas surat Al-Fatihah, Ar-Rahman artinya adalah Allah memiliki sifat kasih sayang kepada seluruh makhluknya ketika di dunia. Makanya kalau ketika di dunia ini jangan heran kalau Allah membagi rata nikmat Allah, karunia Allah kepada seluruh makhluknya, baik yang beriman ataupun yang tidak beriman. Gak usah ngiri Pak, dan gak usah menyalahkan Allah ya. Oh si Allah ini sebenarnya tahu gak si Allah baru dia itu apa namanya suka mencela gitu Pak, tetap dikasih nikmat gitu ya. Kadang-kadang hati kita gak terima ya dengan hal-hal yang demikian. Udah jelas-jelas ya dia itu menghina ya, menghina agama Islam, menghina Rasulullah, tapi kok masih dikasih umur yang panjang misalnya, malah dikasih kekayaan, jabatannya malah naik, kok nikmatnya semakin banyak. Apakah Allah nggak tahu ini? Allah tahu. Nah, itu bukan nikmat, itu istidros memang. Dan memang kebahagiaan mereka itu ya di dunia ini, ya, di dunia ini. Setelah itu di akhirat, oh mereka diazab selama-lamanya. La yukhaffafu dari itu, tidak diringankan sama sekali. Ya, itu sifat Rahman. Tapi kalau sifat Rahim ini khusus, kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya yang beriman kepadanya saja. Karena khusus, maka totalitas pada rahmatnya itu. Makanya kita tidak perlu heran nanti kalau di akhirat, ketika di surga, kita diberikan nikmat yang begitu luar biasanya, sangat luar biasa, berbeda dengan kenikmatan yang kita dapatkan di dunia. Kenapa itu? Karena kasih sayang Allah fokus kepada orang-orang yang beriman saja. Dan kenapa azab di neraka itu sangat pedih? Karena memang Allah sifatnya fokus saja ketika godoknya itu, kemarahannya itu hanya untuk orang-orang yang kufur tadi itu. Nah, kalau yang sekarang di dunia ini kan enggak. Ya, Allah kasihnya merata. Ya, sehingga ya ada yang dapat sedikit, ada yang dapat banyak, ya itu namanya tuntuman ya kayak gitu. Tuntuman ya kayak gitu. Ya harus yang oleh titik, harus yang oleh akeh, ya. Ya seperti itulah. Itu namanya sifat rahmannya Allah. Wa ilahukum ayyuhan nas, dan Tuhan kalian itu wahai manusia, ilahun wahidun mutafarridun fi dzatihi wa asma'i wa sifati wa af'ali. Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang wahid, Maha Esa, mutafarridun, menyendiri fi dzatihi, di dalam zatnya. Ini loh Pak yang nanti akan menjadi perdebatan di kalangan ulama itu terkait mutafarridun fi dzatihi. Allah itu Maha Esa. Yang dimaksud Esa itu apa? Yang Esa itu tunggal, semuanya tunggal. Perbuatannya juga tunggal. Allah kalau memutuskan segala sesuatu nggak pakai musyawarah. Musyawarah sepakat terus dituruti, berarti Allah nggak berkuasa kalau gitu.
Jadi pekerjaan Allah itu tunggal, ya Allah sendirilah yang bikin, ya Allah yang memutuskan, ya Allah nanti yang memberikan fasilitasnya juga Allah Subhanahu wa taala. Zatnya juga gitu. Zatnya itu ilahun wahidun mutafaridun fi dzatihi. Allah itu tunggal di dalam zatnya, sehingga zat Allah itu tidak terpecah-pecah sebagaimana makhluknya. Kalau makhluknya Pak, satu orang misalnya, apakah betul-betul satu? Tidak, satu orang ini terdiri dari beberapa unsur. Dikatakan satu orang manusia seperti saya ini karena ada tangan, ya. Ini anggota ini, ada kepala, ada kaki, ada badan, masih ada mata, ada telinga. Ya, itu kalau utuh kayak gini Pak disebut manusia satu. Tapi kalau kepala saja taruh di sini bisa disebut manusia itu? Enggak bisa, itu disebut kepala manusia. Itu namanya manusia ini satu, saya satu itu. Tapi terdiri dari beberapa unsur. Nah kalau Allah itu tidak kayak gitu. Kalau Allah itu satu ya satu zatnya, ya, tidak terpecah-pecah. Iya, pekerjaannya ya satu. Nah iya, tapi nanti menjadi perdebatan di kalangan ulama ahli kalam, ya, maksud daripada Allah yang maha satu zatnya ini. Tapi kok Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an kok mengatakan Allah punya tangan? Nah, ya. Allah punya kursi. Ya. Nah, ini nanti perdebatan di kalangan ulama itu ya tentang masalah ini. Tapi sebenarnya mereka tetap mengakui bahwa Tuhan mereka adalah Allah Subhanahu wa taala. Udah itu aja. Tapi yang jelas yang rahmat Allah adalah Allah itu berbeda dengan makhluknya. Sudah gitu. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada sesuatu yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi di dalam sifatnya, af'alnya, pekerjaannya mutafarridun. Allah sendirian saja, enggak utuh dengan yang lainnya. Adapun malaikat itu memang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk berbakti kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka diberikan tugas-tugas. Jadi Allah cuma ngasih tugas saja, tapi semua keputusannya adalah Allah. Bahkan malaikat yang bertugas untuk mencabut nyawa seseorang itu tidak pernah tahu siapa yang hari itu harus dicabut kalau Allah tidak kasih tahu. Nih bulan ini cabut nyawanya, baru tahu mereka. Kalau enggak ya enggak tahu. Kemudian wa'ubudiyati khalqihi lahu. Dan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan mereka ini. La ma'bud bihaqqin illahu. Tidak ada yang berhak untuk diibadahi kecuali Dia. Maka beribadah itu hanya kepadanya saja. Dalam bentuk segala macam bentuk ibadah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahman al-mutasrifu birrahmati fi dzatihi wa af'alihi jamil khalqi, Ar-Rahimu bil mu'minin. Nah ini jelas ya. Wa Ar-Rahman disifati dengan kasih sayang di dalam zatnya dan af'alnya, pekerjaannya li jamil khalqi, untuk seluruh makhluknya. Sementara Ar-Rahimu bil mu'minin, sementara Ar-Rahim kasih sayang Allah, Ar-Rahim bil mu'minin. Nah Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini sebenarnya dari satu akar kata yang sama, yaitu rahmatun, ya. Asalnya dari kata-kata rahmatun, artinya kasih sayang. Hanya saja kalau di Indonesia terjemahan bahasa Indonesia dibedakan. Ar-Rahman maha penyayang, ya. Ar-Rahim maha pengasih, ya. Atau Ar-Rahman yang maha pengasih. Ar-Rahman maha pengasih lagi maha pengasih lagi maha penyayang, ya. Sebenarnya sama saja. Rahman itu dari akar kata rahmatun, artinya kasih sayang. Ya, hanya saja bedanya kalau Ar-Rahman ini kasih sayang Allah ketika di dunia menyeluruh kepada makhluknya li jamil khalqi, sementara Ar-Rahimu bil mu'minina faqat. Jadi kalau Ar-Rahim itu hanya untuk orang-orang yang beriman saja. Betapa kita nanti, ya, kalau menjadi orang beriman sampai meninggal dunia itu akan mendapatkan atau merasakan kasih sayang Allah yang sungguh luar biasa. Sampai diceritakan bagaimana kenikmatan surga itu, jemaah rahmati Allah, ya.
tidak dapat digambarkan dengan kehidupan kita di dunia ini. Seperti itulah Allah Subhanahu wa taala menggambarkan surga itu dengan gambaran dunia. Ya. Nanti kalau kita baca ayat-ayat Allah tentang gambaran surga, Allah menggambarkan surga itu ya seperti kenikmatan dunia. Di sana ada buah, supaya apa gitu? Di sana ada dipan-dipan, ada gelas-gelas, ada minuman yang dicampur dengan jahe, ya kan? Ada yang minuman dari madu, ada minuman dari susu dan seterusnya. Kenapa Allah menceritakan itu sama dengan kehidupan kita di dunia? Supaya gampang dicerna oleh manusia, supaya gampang dicerna. Ya, jadi kalau kita itu digambarkan oleh Allah Subhanahu surga nanti di bawahnya sungai mengalir gitu ya, kita kan gampang Pak mencernanya. Oh ya sungai, gitu kan? Ya. Kan nggak perlu mencari-cari padanan kata sungai itu kayak apa, ya udah sungai ya sungai gitu. Hanya saja apakah sungainya sama dengan yang ada di surga? Nah itu beda lagi bahasanya. Hanya saja supaya orang manusia itu gampang nangkepnya, bahwa surga itu ada istananya, ada sungainya, gampang kan nangkepnya. Oh ya sungai gitu. Oh ada buah-buahannya sebutkan lagi ya, pisang yang bertanda-tanda, kemudian delima, kurma, anggur, itu kan yang disebutkan oleh Allah ya. Kemudian minumannya dari zanjabila, dari minuman yang terbuat dari jahe. Ya, kita pasti tahu itu bahwa jahe itu adalah minuman ahli surga. Makanya banyak-banyak minum wedang jahe. Itu minuman ahli surga. STMJ. Itu khasiatnya banyak. Ya coba aja tanya dengan mereka yang ahli herbal. Itu banyak itu khasiatnya. Karena itu minuman yang disebutkan oleh Allah ya, nanti menjadi minuman khas orang-orang penduduk ahli surga. Tapi apakah jahenya sama dengan kita, Pak? Jahe emprit, jahe apa lagi? Jahe merah, apakah kayak gitu? Ya enggak. Ya enggak, ya jahenya lebih nikmat lagi dari yang kita rasakan ketika di dunia itu. Ala kulli hal yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya kita diingatkan oleh Allah. Ya, sebenarnya kita diingatkan oleh Allah ya, bahwasanya jangan sampailah kita menjadi orang-orang yang kufur. Ini kan gambaran ya, diberikan keterangan oleh Allah. Sungguh orang yang kafir dan kemudian dia mati dalam keadaan kafir, belum bertobat ini, maka mereka mendapatkan laknat Allah selama-lamanya khalidina fiha. Tapi kalau mau bertobat berarti diampuni oleh Allah. Termasuk ayat surat An-Nisa itu. Ya, surat An-Nisa tentang bahwasanya Allah tidak mengampuni dosa orang-orang yang berbuat kesyirikan. Kapan itu Allah tidak mengampuni dosa orang berbuat kesyirikan? Ketika dia mati dalam keadaan syirik. Tapi kalau dalam selama hidupnya terus dia bertobat, diterima enggak tobatnya? Diterima. Jadi jangan itu dipakai untuk untuk orang-orang yang masih hidup. Pokoknya orang-orang yang syirik kayak gini nih, walaupun mereka bertobat tidak akan diterima oleh Allah. Loh ya, enggak. Wong sahabat itu kurang apa kesyirikannya? Awalnya apa ya? Awalnya Umar penyembah berhala. Banyak sahabat-sahabat yang lainnya penyembah berhala. Ikrimah bin Abu Jahal, bapaknya aja udah Abu Jahal. Ya. Itu sahabat Nabi awalnya adalah orang-orang yang musyrik dalam keadaan syirik mereka. Tapi ketika cahaya Islam masuk ke dalam kalbu mereka dan mereka mau menerima itu, maka diampuni dosa-dosa. Ya. Tapi kalau mereka sampai mati dalam keadaan kafir, mereka akan mendapatkan laknat dari Allah, dari malaikat dan manusia seluruhnya. Malaikat saja mendoakan keburukan kepada mereka. Ya, kalau kita baca di dalam tafsir-tafsir yang lainnya, bahwa kalau malaikat melaknat mereka itu berarti malaikat mendoakan keburukan terus kepada mereka. Sementara kalau Allah melaknat mereka, Allah tidak menerima doa, taubat dan lain sebagainya dari mereka, lalu sudah meninggal dunia. Sementara an-nas ajma'in, manusia seluruhnya, artinya apa? Doa manusia tidak akan sampai kepada si mayit tersebut dalam keadaan kufur, mati dalam keadaan kufur.
hidup di zaman akhir zaman ini Pak ya, banyak sekali jebakan-jebakan yang menyebabkan kita itu tanpa sadar kadang-kadang bisa berbuat kekufuran, bisa berbuat kesyirikan. Hari ini dibungkus dengan sedemikian indahnya, itulah syaitan. Udah berjanji kan syaitan itu. Qala rabbi bima aghwaytani, ya wahai Tuhanku, karena sebab Engkau telah menghukum aku sesat, la uzayyinanna lahum fil ardi, maka aku akan membuat terasa indah perbuatan buruk mereka itu di dunia, dan aku akan sesatkan mereka semuanya. Jadi kadang-kadang perbuatan yang buruk yang menjadi kelihatan baik, karena memang syaitan itu dalam menggoda manusia itu salah satunya adalah melalui tasjid, memperindah sesuatu, ya. Bisa memperindah nama jadi indah. Kemudian memperindah perbuatan atas nama budaya, atas nama ini, atas nama ini, tapi isinya di dalamnya adalah kesyirikan. Bahaya itu. Apalagi kalau kemudian setan melakukan godaan yang kedua, yaitu melalui talbis, tipuan-tipuan. Sampai di dalam Al-Quran diterangkan wala talbisul haqqa bil batil, jangan kamu campur adukan yang hak dan yang batil. Karena apa? Karena itu tipuan syaitan. Sampai Imam Ibnul Qayyim itu membuat satu buku sendiri, satu kitab namanya Talbisul Iblis, tipu daya iblis. Luar biasa itu. Acaranya ya, ada kesyirikan di situ sebenarnya. Tapi undang Ustaz supaya berdoa ya, supaya kelihatan Islami gitu kan. Ya. Enggak terus disembuskan kata-kata. Ya iki sing mendingan luwih apik ora duane. Dan timbangane karo blas. Nah, gitu kan selalu seperti itu. Padahal yang demikian itu justru keliru, Man. Karena itu talbisul haqqo bil batil namanya. Mencampur adukan barang yang hak dengan yang batil. Padahal Rasulullah sendiri mengatakan apa? Ad-du'a'u al-ibadah. Doa itu adalah ibadah. Doa itu ibadah. Kalau ibadah berarti harusnya mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi acaranya di situ ada dupa, ada kemenyan, ya, untuk persembahan kepada danyang-danyang misalnya, bersih desa. Ya, ini kan lagi musim di sini Pak ya. Iya. Bersih desa. Nanti ada ustaz yang berdoa. Engkau dihembuskan, kan mendingan kayak gini ya, ada doanya daripada gak ada sama sekali. Nah, kan gitu ya. Ya ini bahaya nih kata-kata yang demikian itu. Ya. Kalau kita mau dakwah di situ oke lah. Ya. Kita dakwah. Dakwahnya gimana? Doanya Pak dipanjang, sehingga acaranya gak jadi. Tunggu ya, sak jam mau jam kesel lah gitu Pak. Terus langsung acara. Wallahu a'lam bishawab ya. Yang jelas adalah kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala jangan sampai kita ini hidup sampai mati dalam keadaan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka memperbanyak doa supaya kita di akhir hidup kita dengan senantiasa menjadi orang yang muslim, menjadi orang mukmin, berserah diri kepada Allah dalam keadaan husnul khotimah. Maka itu adalah penting bagi kita untuk memperbanyak doa itu dengan harapan kita betul-betul diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khotimah. Mudah-mudahan yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.